Salam Padre Pio, bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang membagikan kisah-kisah singkat tentang Santo Padre Pio. Santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata, seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang dan heran bagaimana semua itu bisa terjadi. Kali ini kami akan membagikan kisah bagaimana Padre Pio mengajak kita semua untuk mengulangi, berkomitmen, berjanji untuk melakukan doa rosario setiap hari. Selamat malam, Padre Fidelis, terkasih yang dikasih Tuhan, dan semua saudara-saudaraku, Devosan Padre Pio 108. Pada malam hari ini adalah satu peristiwa yang sangat istimewa. Kita sebagai Devosan Padre Pio, kelompok doa Padre Pio dari seluruh dunia pada malam hari ini melakukan peristiwa yang sama. Dengan tema besar untuk tahun liturgi Padre Pio selama 1 tahun ke depan, sibukkanlah dirimu dengan membaca kitab suci. Kitab suci tersebut seperti padang rumput bagi jiwa dan merupakan penolong dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Nah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadat pemberkatan dan pembaruan janji berdoa rosario. Rosario adalah doa yang diwariskan Padre Pio kepada kelompok doanya sebagai tanda pengakuan. Upacara pemberkatan dan pembaruan janji berdoa rosario diadakan untuk mempersatukan kita dengan Bunda Maria, agar gereja selalu dapat menikmati perlindungannya. Nah, bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober atau waktu yang disetujui disepakati oleh pembimbing rohani. Kelompok bertemu untuk katekese dan pemberkatan dan pembaruan janji berdoa rosario. Rosario diberkati dan komitmen untuk mendaraskan rosario diperbarui. Bagi saudara-saudaraku yang barangkali ada rosarionya yang belum diberkati pada saat pemberkatan nanti, silahkan pada saat Padre memberkati diangkat rosarionya sehingga semua mendapatkan berkat. Mari kita awali ibadat kita pada malam hari ini dengan lagu pujian Ave Maria oleh David. Silakan David. Ave Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,
Gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta et benedictus fructus ventris tui, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara yang terkasih, liturgi gereja berpusat pada Ekaristi dan sepanjang hari ditandai dengan brevier. Padre Pio menyarankan untuk mendoakan Rosario Suci kepada anak-anak rohaninya untuk merenungkan sabda Tuhan yang dibimbing oleh Perawan Maria yang terberkati. Hari ini kita ingin berkomitmen bersama untuk sering berdoa Rosario Suci, jika memungkinkan setiap hari, untuk melakukan perjalanan kita sebagai kelompok doa Padre Pio. Bacaan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 16. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan.
Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira. Seperti atas segala harta, Aku hendak merenungkan titah-titahmu. dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Surat Padre Pio tertanggal 14 Juli 1914. Apa yang harus kamu lakukan ketika Yesus dalam kebaikannya mengujimu? Adalah menunjukkan kesigapanmu dalam menjalankan tugasmu setiap saat tanpa mengabaikan amal apapun yang kamu lakukan di saat-saat tenteram dan sejahtera. Saya mendorongmu untuk tidak mempermasalahkan hilangnya semua perasaan menyenangkan, karena perasaan-perasaan itu hanya terjadi secara kebetulan dan seringkali bisa sangat berbahaya bagi jiwa. Pengabdian yang sejati dan hakiki ialah mengabdi kepada Tuhan tanpa adanya penghiburan yang nyata. Ini berarti melayani dan mengasihi Tuhan demi Dia sendiri. Sampai jiwa mencapai perolehan pengabdian yang hakiki ini, ia berada dalam keadaan rawan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Dalam hal ini, kamu akan merasakan manfaatnya membaca kitab suci.
Saya berharap melihatmu membaca kitab suci seperti itu setiap saat. Karena kitab suci itu adalah makanan yang sangat baik bagi jiwamu, serta menuntunmu di sepanjang jalan menuju kesempurnaan. Hal ini tidak kalah pentingnya dengan apa yang kita peroleh melalui doa dan meditasi. Jika dalam doa dan meditasi kitalah yang berbicara kepada Tuhan, sedangkan dalam kitab suci Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Saya mendorongmu untuk menekuni bacaan-bacaan suci itu, dan engkau akan segera menyadari adanya pembaruan spiritual dalam dirimu. Terima kasih atas segala kerendahan hati kita untuk tetap setia dalam doa-doa kita setiap malam. Maka pada malam ini yang dianjurkan dari Rontondo bahwa kita membaharui janji berdoa rosario kita. Dan tadi juga sudah dibacakan oleh Ibu Evo bahwa tema untuk tahun ini kelompok doa Padre Pio dari Pietrelcina, yakni sibukkanlah dirimu dengan membaca kitab suci. Kitab suci tersebut seperti padang rumput bagi jiwa dan merupakan penolong dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Nah, juga barusan saja kita mendengarkan Injil dari Lukas 8, 5-15. Itu bacaan juga yang sudah kita dengarkan pada Vigili tanggal 22 September yang lalu. Vigili Padre Pio. Dan sebelumnya juga bulan Juli pada hari Minggu juga sudah kita mendengarkan bacaan yang sama. Dan kalau kita tanya mengapa diulang-ulang terus bacaan ini? Apakah ini membosankan? Karena mungkin sudah kita hafal betul. Terutama dengan perumpamaan ini yang jatuh di pinggir jalan, di atas batu, yang di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Sudah kita hafal. Waktu saya ikut retret persiapan kaul kekal tahun 96 yang lalu, hal yang sama juga pembimbing retret memberi kepada saya tema yang selalu sama selama 8 hari, lalu diulang-ulang teks yang sama. Waktu 2 kali saya baca, saya mengatakan itu saja. Tapi ketika sampai 5 kali saya ulang, dan sampai 7 dan ke-8 saya sungguh menikmati teks ini. Saya baru sadar apa yang mau dikatakan kepada saya. Bukan kepada orang lain. Tuhan bicara apa kepada saya. Dan itulah maknanya kitab suci. Kalau doa-doa tadi yang kita daraskan, itu kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita menyapa Allah kita. Tetapi kitab suci sebaliknya, Allah yang berbicara kepada kita. Maka dikatakan bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Adakah yang bosan mendengarkan kata-kata Tuhan? Dan inilah yang kita alami dalam kitab suci. Maka Santo Hieronymus mengatakan, orang yang tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka penting sekali kita untuk
membaca. Bukan membaca seperti membaca novel, membaca majalah, membaca berita, tapi membaca kitab suci, mendengarkan apa yang Allah katakan, apa yang Allah sampaikan. Maka perumpamaan yang diberikan oleh Yesus itu sebenarnya untuk kita. Orang yang mendengarkan, lalu dia dengarkan sepintas, selalu masuk kanan, keluar kiri. Itulah pinggir jalan. Lepas saja begitu. Sama, kita pun ke gereja. Coba kita bayangkan saat-saat ini. Orang pergi gereja, perhatikan saya sebagai imam beberapa tahun dengan ala-ala komunikasi sekarang ini, saya menyaksikan Romo sedang misa di atas, sedang khotbah, asik buka-buka HP, ada yang di belakang ngobrol-ngobrol. Di tempat saya ini juga. Saya misa di dalam, kami misa, lalu di luar ada yang ngobrol-ngobrol, lalu baru nanti datang sesudah waktu komuni, menyambut komuni. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, pinggir jalan, menonton. Seperti saya katakan kemarin, penonton. Kemudian, di atas batu, juga sama, mendengarkan gembira, senang, dengan firman Tuhan. Terharu sampai menangis pun. Tapi sesudah itu kembali kepada situasi lamanya. Tidak mengubah. Belum meresapkan ke dalam hatinya. Dan begitu juga tadi yang jatuh di tengah semak berduri. Dan itu bagus sekali tadi pesan Padre Pio. Orang yang ketakutan, itu sebenarnya orang yang paling berdosa, dia kata. Bagaimana kita takut ketika Tuhan merangkul kita? Dia beri dari perumpamaan. Bagaimana anak-anak yang dirangkul ibunya? Ketakutankah? Ketika ibunya memeluk anaknya, anak itu tidak takut, berhenti menangis. Nah begitu kita dalam pelukan Allah juga. Mengapa harus kita takut? Nah itu karena kita dihimpit tadi oleh hal-hal dunia ini. Itu jadi ketiga itu pinggir jalan, di atas batu, lalu di tengah semak duri, itulah orang hanya mendengar, tapi tidak meresapkan, tidak merenungkan, dan apalagi tidak melakukan. Dan apa yang terjadi? Tidak berbuah. Tidak berbuah. Tanah yang subur itu, itulah yang dilakukan Bunda Maria. Itulah model iman kita. Ibu Maria, Bunda Maria tidak pernah banyak bicara. Dia mendengarkan. Dan dia melaksanakan, berbuah. Tidak ada kita dengarkan sesuatu. Mulai ketika dia dikatakan oleh malaikat Gabriel, engkau akan mengandung. Hanya dia bertanya, memperjelas bagaimana hal itu terjadi. Bukan dikatakan, mengapa saya? Mengapa tidak wanita lain? Tidak ada kata itu, mengapa. Kita seringkali mengatakan, mengapa saya Tuhan? Apa salahku? Mengapa saya sakit? Selalu mengapa. Lagu-lagu kita pun mengapa. Itu saja. Tapi bagus sekali Bunda Maria, bagaimana. Jadi mohon penjelasan. Tadi dijelaskan oleh malaikat kepadanya. Dan ketika dijelaskan itu, apa katanya terakhir? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dan menurut perkataan Tuhan. Bukan menurut keinginan Maria, tidak. Dan itu kita ikuti perjalanannya. Ketika juga lahir. Sampai dibawa ke Mesir. Lalu ketika menemukan juga Yesus di bait Allah, dia hanya mengatakan, mengapa engkau mengusahakan kami? Lalu kemudian di atas salib, ketika anaknya juga disalibkan, dipukul, tidak pernah ada kata-kata menghujat. Dia mengikuti saja, memperhatikan, diam, merenungkan dalam hati.
itulah model Bunda Maria yang meresapkan sabda Allah, yaitu putranya sendiri. Maka inilah tanah subur yang terus kita gemburkan dengan mendengarkan firman Tuhan, meresapkannya dalam hati, merenungkannya, lalu melaksanakannya. Dan mengapa Padre Pio juga menganjurkan, karena dia laksanakan itu. Selama 50 tahun, ia sungguh merenungkan firman Tuhan. Karena dia tahu itu sumber kehidupan kita. Ingat, ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu Matius bab 4, ya, dikatakan, kata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Bapak Ibu, kita kalau lupa makan kita cari, kan? Kalau kita lapar cari makanan yang paling enak, atau di mana-mana. Kalau ada perkumpulan, di mana nanti kita makan. Tapi betulkah kita juga serepot itu untuk makanan rohani kita? Yang lebih penting dari makanan jasmani, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, inilah yang Padre Pio hayati dalam hidupnya. Dan sehingga ia berbuah. Injil Matius ini bagus sekali dikatakan. Tidak ada dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dikatakan 100 kali lipat. Buah. Maukah kita buahnya hanya 1, buahnya hanya 2? Pasti kita mau. Siapa yang mau 100 kali lipat? Maksudnya maksimal. Berkat Tuhan itu juga sudah diberi kepada kita melimpah, maka buah itu, pokoknya apa saja yang kita lakukan maunya berbuah maksimal. Nah, itulah yang Allah kehendaki pada setiap dari kita pengikut Kristus. Padre Pio sudah memberi teladan kepada kita. Lalu Bunda Maria sudah juga memberi teladan yang baik. Maka Padre Pio juga menganjurkan agar untayan doa-doa kita bersama Bunda Maria. Jadi sekali lagi, bersama Bunda Maria. Untayannya kita doakan itu. Maka akan dihantar pujian kita. Termasuk permohonan-permohonan kita kepada putranya Yesus Kristus. Dan itu sangat ampuh. Bukan pertama-tama supaya kita mendapatkan mujizat atau kesembuhan atau apa yang kita minta. Itu bisa, tapi bukan itu tujuan utama. Karena baru kita memuji Tuhan ketika sudah kita mendapatkan apa-apa. Tidak. Karena tujuan kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Dan melalui untayan-untayan doa kita itu bersama Bunda Maria, dan doa-doa yang kita lambungkan setiap malam, itu menunjukkan kualitas iman kita yang tetap setia dan terus-menerus, tidak putus. Sesuai dengan lambang 108. Yang kita gunakan sebagai lambang kedekatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka pada malam ini kita betul-betul menyatakan di hadapan Tuhan bersama Padre Pio, bersama Bunda Maria untuk berkomitmen
membaca kitab suci. Sekali lagi, membaca kitab suci dalam arti mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadaku. Karena katanya, Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan itu juga melakukan kehendak Bapa. Kita renungkan, kita resapkan dalam hati, lalu kita lakukan sehingga berbuah. Maka kita juga lakukan kebajikan, tanamkan kebajikan kemanapun, dimanapun. Jangan hanya berpikir terlalu negatif, tapi melakukan hal-hal yang baik, menolong orang. Harus nampak buah itu. Dan itu tadi dikatakan oleh Matius 100 kali lipat. Itu kata Yesus dalam Injil Matius ini. Jadi tidak tanggung-tanggung. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Ketika dikatakan tadi setia melaksanakan. Ketekun. Bagus sekali tadi ada kata ketekunan. Terakhir yang dikatakan. Ya, orang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi tidak hanya sekali. Jadi tekun seperti yang kita laksanakan. Setiap malam berdoa, novena, kemudian doa rosario. Itu melatih kita untuk tetap tekun dan setia, untuk selalu memandang Allah lewat sarana-sarana yang kita gunakan. Jadi tujuannya sekali lagi demi memuliakan Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, malam ini mari dengan sebulat hati membuat komitmen itu untuk membaca merenungkan kitab suci, ya. Ambil waktu, ya, pernah saya membawa ziarah ke Yerusalem, ada seorang ibu yang cerita dia sudah membaca ini dari Kejadian sampai Wahyu itu 7 kali dalam 7 tahun. Jadi 1 tahun itu dia habiskan sekali setahun. Nah, mari sekarang ini sudah gampang sebenarnya. Bisa kalau memang susah kita membaca sekarang, bisa melalui audio juga. Ambil waktu. Dan dikatakan tadi juga oleh Padre Pio, dengan meditasi, renungkan. Dan seperti juga pernah saya sampaikan kepada kita, ambil waktu 1 jam saja. Seperti kata Yesus kepada Petrus dan murid yang lain, tidak sanggup kamu berjaga-jaga bersama aku 1 jam saja di Taman Getsemani. Inilah buah yang kita keluarkan ketika sudah meresapkan firman Tuhan. Ada perubahan hari demi hari. Dan kita semakin tekun untuk mewujud, menyatakan dalam hidup kita. Maka nanti semakin banyak orang melihat buah yang kita hasilkan. Semoga sekali lagi apa yang kita telah laksanakan selama ini, terus kita setia melaksanakan itu, kita tingkatkan, kita resapkan terus, sehingga semakin berlipat ganda buahnya di hadapan. Sekali lagi, tidak hanya 30 kali lipat, tidak hanya 60 kali lipat, tapi dalam Matius dikatakan 100 kali lipat. Maksudnya maksimal. Tuhan memberkati